Kenapa harga sepatu boots lokal mahal-mahal, bro? Kan cuma seharga gorengan. Gorengan apaan? Jordan Oh. NB990. Oh. Ya kan? Harganya segitu. 2,8, Iya. 3 juta, 5 juta. Jordan ada yang 50.000, Pak. Emang ada ya? Ada. Oh, Jordi kali, bukan Jordan. Oh, jadi gitu jawabannya? Iya. Kenapa sepatu lokal Iya. mahal-mahal? Sepatu boots lokal kalian bilang mahal, tapi Jordan 3 juta, 5 juta tuh dikejar. NB990 dikejar. Ada culture-nya di situ, Pak. Ada hype, ada tren yang dibeli. Iya. Story. Nih kalau lo mau beli story ya, nih lo keluar duit segitu beli Jordan, beli Salomon tuh 2,8, 3 juta, lo mending beli boots lokal. Boots lokal? Iya, 2,5 udah dapat tuh, kembaliannya bisa dapat sejarah. Nih. Waduh. Oh, sejarah. Iya, gua beli tuh ada buku sejarah Tyrannosaurus Rex sampai Megalodon. Sampai Megalodon. Cukup tuh dari kembaliannya, selisih harga boots lokal yang 2,5 sama Salomon. Cukup, dapat sejarah, dapat boots. Oh, berarti boots-boots lokal ini sebenarnya nggak terlalu mahal ya, cuman bagi mereka Iya. overprice. Lebih overprice Jordan. Iyalah. Mohon maaf. Iya, karena wajar ya boots lokal mahal karena kita lihat dulu deh materialnya. Material kulit asli yang tebel itu memang udah nggak murah. Gua murah ya? Nggak murah, beda sama kulit yang dipakai Jordan. Jordan pakai kulit, Pak. Kulit. Ada yang pakai kulit. Kulit ada... lumpia katanya. Enggak, ada kok kulit aslinya. Ada yang pakai kulit sintetis. Ya gimana mau mahal coba? Yang kulit asli mungkin malah lebih mahal ya, Pak? Iya, nggak jauh. Itu kulitnya tipis-tipis tuh. Mau sampai Jordan Dior juga kulitnya begitu aja, nggak ada yang spesial. Yang mahal tuh Diornya ya? Iya, bukan sepatunya. Iya itu dia gitu. Nah, terus kalau kita lihat lagi nih material solnya, misalkan ada yang pakai Dr. Sol, Vibram atau sol kulit. Ini semua nggak ada yang murah. Lu cek harga Vibram sekarang berapa? Berapa harga Vibram? 500, 700, 800. Emang solnya ada yang 500? Ada yang kapsol. Oh, yang kapsul yang murah ya. Yang kapsol, kalau yang Ripple, yang komando, yang gitu-gitu udah mahal. Gila, belum bro. biaya pasang kan. Nah, belum ongkos ngerjain nih. Ini tukang-tukang ya, yang di Cibaduyut sana atau dimanapun workshopnya, brand lokal kita ini ya. Mereka harus dibayar layak. Dan biasanya per sepatu itu ongkos ngerjainnya bisa 1 jutaan sendiri. Ongkos ngerjainnya ya. Ongkos doang? Iya, ongkos doang. Enggak sama si solnya? Enggak lah. Buset. Belum material, belum solnya. Wajar nggak sih dijual 2 juta, 3 juta, iya kan? Karena ada sumber daya manusia dengan skill tinggi yang kamu hargain di sana, bukan sejarah. Kalau Jordan dipakein sol Vibram, worth it nggak? Ya worth it aja Worth sih, it gitu. sih. Cuman tapi lebih mahal solnya ya? Iya, HPP-nya lebih mahal solnya daripada si Jordan. Ya kan Jordan cuma $14 kan? $14. Iya, $14, $15 kan HPP-nya. Ah, PP-nya. Iya. Nah, dijual 2 juta, 3 juta, 5 juta bahkan, atau lebih kalau digoreng. Nah, ini HPP-nya aja udah 1 juta lebih, beda jauh. Wajar dijual 2 juta, 3 juta. Wajar lah ya, wajar. Tapi Bang, gini Bang, ada pertanyaan kedua nih. Katanya boots lokal kita ini lebih bagus daripada Red Wing. Boots lokal kita bisa ada yang lebih bagus daripada Red Wing, ada yang nggak lebih bagus. Belum mungkin. Iya, ya, maksudnya kan banyak sekali boots maker atau shoe maker lokal nih yang kulit dengan berbagai macam price point. Nah, kalau kita ngarepin ada shoe maker atau boots maker lokal yang harganya mungkin 1 juta ke bawah gitu ya. Ya gimana mau setara sama Red Wing? Nggak bisa. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Tapi ada nggak yang bisa? Oh, ada banget. Ya, akses material kan udah sama lah, kita dapat akses material yang kurang lebih sama atau setara gitu kan. So Red Wing Mock tuh udah pada pakai Vibram kan, sekarang Morflex. Nah, bisa dibeli di sini bisa kok. Ada iya, spek kayak Sanks-nya dan yang lain-lain itu semuanya bisa dicari. Iya. Bahkan ingat nggak terakhir kita potong Red Wing ya? Red Wing ya. Itu Stromweld-nya bohongan. Nggak pakai Stromweld. Nah, di sini udah banyak yang bisa bikin Stromweld beneran. Stromweld bohongan?
Bohongan. Jadi cuman ada apa namanya selembar kulit dijahit terus ditempelin gitu, bukan ditempelin dia ditaruh di situ, tapi bukan dijahit covernya. Oh lah. Seolah-olah kayak Stromweld gitu. Di lem doang, ditempel Ya, ya. di intinya. inilah dipasang lah di sekelilingnya gitu. Nah, gitu. sedangkan brand lokal tuh udah banyak yang bisa bikin Stromweld beneran. Beneran. Nah, iya. Itu hand weld atau pakai alat? hand welded. Oh. Gitu. Oke, berarti emang tentang price point ya. Ya macam-macam lah, macam-macam faktornya ya kan, nggak mungkin dong kita datang ke satu tempat terus ada skill pengrajinnya beda-beda gitu, yang ngerjainnya beda-beda, semuanya akan sama, enggak, pasti akan beda-beda. Jadi secara fair kita harus bilang ada yang sudah menandingi atau bisa melebihi, ada yang belum. Jadi macam. Berarti tergantung skill dari craftsmanship-nya. Iya. Sama kayak tukang cukur lah. Oh ada iya, yang 50.000, benar. ada yang 20.000. Benar. Lanjut. Pantofel ternyaman apa Pak? Pantofel nih, kita ngomongin pantofel. Itu sepatu Aladin yang banyak dipakai sama orang-orang kerja ya? Menurut gue sih pantofel ternyaman itu yang gue dapat waktu lagi nginep ada di hotel nih. Kok bisa di hotel dapat pantofel? Dapet Pantofel kan buat kerja, itu yang hitam. Lah orang gila mana yang pakai pantofel buat kerja? Ya kalau di kantor kita mah boleh. Pantofel itu bukan sepatu formal. Pantofel itu sendal slip on. Sendal slip on? Sendal slip on. Maksudnya kayak swallow gitu? Kita dapat bahasa pantofel dari mana? Nyerap bahasa Belanda. Bahasa Belanda nyerapnya dari mana? Dari bahasa Prancis. Nah, pantofel akar bahasa Prancisnya Pantofle. pantofel itu adalah sendal slip on. Ya, sendal-sendal tidur itu loh. Oh, pantesan tadi lu bilang di inilah. mall. Iya. Sendal mall. Sendal hotel. Iya, sendal hotel. Ya cuman itu pantofel. depannya ketutup. Oh, nah, itu pantofel tuh itu. Oh. Iya. Kalau kita ngomongin sepatu kulit yang benar ya, namanya itu ada dress shoe ya, atau ada lagi loafers, ada boots, ada macam-macam lah. Berarti pantofel tidak termasuk dalam sepatu formal? Enggak lah. Bukan sepatu malah. Orang gila mana yang pakai sendal hotel gitu ya, slope hotel buat kerja. Jadi menurut gue yang ternyaman itu kalian bisa sih mungkin beli ya, beberapa kali gue lihat di Miniso gitu kan, atau di Shopee, di Tokped tuh ada. Ada. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, apa ini? Kita kan pernah nge-roasting Dogmart ya. Kenapa roasting lu nggak suka? Itu nggak roasting. Kita cuma bicara fakta. Yang gue nggak suka itu adalah positioning dari usernya. Positioning user. Iya, yang mempersepsikan, yang mengadvokasikan kalau si Dogmart ini adalah sepatu terbaik sepanjang masa. Nah, gue nggak setuju. Karena ada yang lebih baik. Iya, apa Boots? Betul sekali. Nah kan, Dogmart itu kalau kita bongkar-bongkar nih dalam-dalamnya ya, banyak lah minus-minusnya. Upper yang dipakai apakah bagus? Enggak, kita banyak nemu vegan leather ya, padahal itu bukan vegan ya, bukan kulitnya orang-orang vegan yang dijadiin sepatu, enggak gitu kan. Terus apa sintetis? Ya sintetis, itu kain. Berarti gimmick-gimmick vegan doang? Iya. Tapi yang vegan beneran ada nggak Dogmart? Setahu gue nggak ada sih, karena Dogmart tidak menggunakan vegan sebagai nggak ngejagal vegan, terus dibikin jadi disamak gitu kulitnya, dibikin jadi sepatu, nggak sesadis itu juga setahu gue, ya kan? Ya. Tapi kita juga ngelihat nih, ada kulit-kulit yang lain itu bukan yang terbaik, ada yang kulit asli, ada yang masih dilapis lagi vinil, ada yang ya bukan full grain lah, corrected grain gitu di sana. Betul. Kemarin juga lebih murah dong HPP-nya. Betul. Kemarin juga kita nemu ada yang pebble leather ya, itu salah satu yang bagus lah kalau di Dogmart, tapi tetap aja bukan full grain gitu. Bukan yang terbaik. Iya. Nah, mau kita bilang bagus, ya ada kulit lain yang lebih bagus. Pun jenis kulit yang dipakai Dogmart, kulit sapi biasa gitu. Mau cari yang lebih bagus kan, kita bisa cari yang lain gitu, leathernya. Mau kita cari ada Badalasi kayak, kita mau cari ada Shell Cordovan misalnya. Kalau pengen smooth ada calfskin. Nah, itu lebih baik daripada yang dipakai standar Dogmart. Nah, itu bakal nyambung nih sama pertanyaan berikutnya nih, Pak. Kulit terbaik yang dipakai buat sepatu boots itu apa sih, Bang? Nah, listnya menurut gue ya, kita bisa cek ada Badalasi, ada Shell Cordovan, ada calfskin ya. Terus kalau suede, ada suede dari CF State. CF State itu penyamak terkenal lah di Inggris ya. Nah, banyak sebenarnya, banyak banget kulit yang bagus ya. Tapi belum tentu yang kita bilang bagus ini adalah yang terbaik buat kamu. Atau yang lo butuhin. Iya bener, karena tergantung kebutuhan. Ada lagi orang-orang yang butuhnya tuh heavy duty banget. Dia kerjanya di tambang.
Belum tentu ya, tapi Oh. bener-bener pengen yang sturdy banget, yang kuat Sturdy. banget Hmm. kulitnya. Nah, bisa ke Shell Cordovan misalnya. Shell. Oke. Ya, Shell Cordovan ini juga tahan scuff. Kalau Oke. kegores nanti bisa di ini Bisa dihilangin dengan mudah. relatif mudah lah. Ada tekniknya Oh, ada nanti. tekniknya. Anti crease. Dia nggak suka ada creasing nanti. Anti crease banget, anti crease banget. Iya, Wow. akan ada tetap creasingnya, cuman minimal banget. Ada orang-orang yang lebih butuhnya suede. Ya, kalau gue pribadi gitu ya, gue akan nyari suede-nya CF State gitu. Kalau bisa dapat, karena memang wah beda banget. Tapi nggak semua orang bisa dapat, nggak semua brand Ya, bisa dapat. nggak semua brand bisa dapat, nggak semua orang bisa punya aksesnya, dan nggak murah. Jadi belum tentu kalian butuh itu gitu. Iya, Gue pun iya, sebenarnya iya, levelnya masih ke keinginan, bukan Iya, butuh. iya. Jadi yang terbaik itu bukan suede-nya. Apa tuh kemarin ada yang bilang, wah di Jordan itu yang pakai suede itu yang terbaik. Suede-nya mana dulu nih? Iya, Pret. Wah, Iya, suede-nya iya, Doc iya, Mart itu bagus banget, Pret. Iya. Suede-nya NB tuh ada yang suka bilang suede-nya NB bagus banget. Pret, suede-nya NB tuh banyak yang pakai babi, tau nggak? Iya, Mana iya. bagus suede babi? Kok babi ada bulunya? Ya bukan bulu, kan suede itu bukan dari bulu, Pak. Itu udah tetap dari kulit. Cuman gini loh, kulit babi itu kastanya terendah banget, murah banget. Babi? Dari Iya. hewannya, astagfirullahaladzim. Iya. Babi bener-bener murah banget. Jadi kalau kalian dapat sepatu, oh ini kulit babi, jadinya mahal, bla bla bagus, dibohongin lu. Mending Murah. dibikin kulit babi goreng ya? Kulit babi bakar itu lebih ya, enak. itu mungkin lebih enak ya. Gue nggak bisa soalnya. Nah ini mungkin balik lagi tadi ya sama Doc Mart gitu ya. Tadi kan kita udah bahas tentang material-material yang dipakai kurang gitu ya. Belum konstruksinya. Konstruksinya nyambung nih sama pertanyaan berikutnya. Betul. Jadi konstruksinya Doc Mart itu cuman kapsul ya, diakalin sedikit, nanti ada weld-nya dibakar nempel. Weltnya dibakar sama iya. outsole ya? Iya, Kalau nggak what salah for? Itu akhirnya penyakitnya itu suka lepas. Kan konyol gitu buat jadi standar boots kalau lepas dari weld cuman gara-gara hasil pemanasannya itu udah nggak nempel lagi, udah nggak lengket lagi. Nggak ada ceritanya boots kayak gitu, Pak. Yang ada itu mereka adu gimana caranya jahitannya sekuat mungkin, setahan lama mungkin. Mungkin itu tujuannya untuk bisa di-resell kali, Pak. Yang bikin konstruksi Goodyear weld kuat-kuatan aja itu memang bikin buat di-resole. Karena memang ada teknik ngebongkarnya sendiri. Nggak usah dibikin kayak Doc Mart. Dan justru Doc Mart itu benerinnya tidak se-oke sama sama konstruksi yang Goodyear weld yang lain. Kayak begitu. Jadi memang faktanya kalau dia mau ngaku bagus, tidak bagus. Durabilitasnya nggak bagus gitu ya. Kenyamanannya. Ada banyak hal-hal salah di dalamnya yang bikin kalian itu bisa cedera juga, blister. Blister di Doc Mart. Betul, padahal sepatu kulit itu nggak selalu harus bikin blister. Yang benernya. Bahkan yang baik itu tidak. Ya, yang baik itu belum tentu bikin blister. Wajar emang pakai sepatu kulit itu blister, tapi nggak berarti harus selalu begitu. Karena banyak kok yang brand lokal kita ya, yang dengan harga sama kayak Doc Mart, gue pernah merasakan ya, nggak bikin blister, nggak bikin terluka yang gimana banget selama memang kita pakai kaos kakinya benar gitu. Doc Mart itu pakai kaos kaki aja bisa tetap blister. Tapi sepatu kulit wajib pakai kaos kaki ya, Pak? Baiknya begitu, baiknya gitu. Kecuali mungkin beberapa ya, lovers bisa. Buat beberapa orang ada yang seleranya kalau pakai lovers itu nggak pakai kaos kaki ya silakan aja. Apalagi pantofel ya. Iya dong. Pantofel ngapain pakai kaos kaki ya? Jelas ya. Sirkulasi udah gede Iya, gitu. dari kasur bangun gitu mau kamar mandi pakai pantofel aja. Betul sekali. Yeah. Konstruksi sepatu yang lebih bagus dari GYW Goodyear Weld itu ada nggak sih? Ada. Contohnya aja, kalau komparasi ya, banyak yang berpendapat kalau hand welted lebih bagus daripada Goodyear Weld. Karena alasannya tingkat craftsmanship-nya lebih tinggi karena dikerjain sama tangan full. Kalau Goodyear Weld ada mesin yang yang ada ikut andil gitu. Oh enggak, yang ikut andil dalam pembuatan itu ada mesin juga. Tapi kalau menurut gua lebih ke kayak Stromweld gitu. Itu kan lebih advance lagi untuk dibikinnya. Oh iya, Stromweld. Betul. Ada berarti banyak lah sebenarnya. Itu terbaik dong. Kalau bener. Kalau bener. Nggak yang terbaik juga. Ada yang terbaik lagi. Goodyear Weld pun gitu ya. Belum tentu as it is aja yang terbaik. Karena nanti kita bisa lihat lagi nih. Kalau ada kesempatan kita bukan lebih lanjut lagi ya. Contohnya nih, kita bisa lihat ada yang di Goodyear Weld tapi dia bikin ada fiddleback waist.
Fiddleback waist. Iya, apa itu? Jadi nggak dibawa nih sepatunya. Jadi di tengah-tengah di pinggang sepatunya itu dia ada kayak tonjolan gitu. Nanti kita insertin ya. Nah itu contoh fiddleback waist itu kayak gimana. Nah ada juga yang bisa dibikin blind stitching gitu. Blind stitching berarti stitching buta. Iya, nanti harus dituntun gitu kan. Enggak. Tolongnya jahit di sini. Bukan. Jadi jahitannya itu disembunyiin lagi sama lapisan paling luar. Jadi nggak kelihatan. Oh, aku pernah lihat. Nah, suka dikerok dulu gitu. ya soalnya. Iya, betul. Kita tidak bisa bilang Goodyear Welt ini yang terbaik, tapi setidaknya Goodyear Welt ini standar. Kalau kalian mau tahu sepatu ini bagus atau enggak gitu ya. Oh, standar. Apalagi dengan range harga yang 2,8 sampai 5 jutaan kalau gitu nggak ya. pakai Goodyear Welt nggak make sense. Iya, kalau nggak pakai Goodyear Welt yang cuma cementing aja gitu, cuma dilem, wah nggak make sense bayar harga segitu, nggak masuk akal. Cukuplah 1 juta atau 1 juta ke bawah kalau sepatu cementing doang. Ya nggak usah dibeli karena kebanyakan brand-brand high end gitu ya, butik itu banyak yang kayak begitu. Cuma dilem doang dijual 7 juta, 8 juta. Banyak di mall, Pak. Iya, di mall-mall high end ya. Ada yang ya you name it lah, mau brand apa gitu. Yang kita temu agak oke itu Gucci sebenarnya. Gucci juga bukan yang terbaik deh. Dia cuma pakai black stitch biasa. Kan kita pernah bongkar-bongkar ya. Black stitch juga biasa banget. Kalau mau black stitch yang bagus, itu carinya ke sepatu Itali. Biasanya Bologna stitch. Itu jauh lebih oke, lebih fleksibel, lebih tahan dan ya banyak lah kelebihannya si Bologna stitch ini. Oh, namanya beda berarti. Bukan black stitch lagi. Beda ya. Sebenarnya black stitch juga, cuma dimodifikasi kan. Mereka punya proud nih orang-orang Bologna di Italia itu punya pride yang beda. Makanya gue nggak mau disamain, gue beda nih kata mereka. Nah, contohnya kayak Santoni gitu, Magnani itu baru lebih bagus gitu. Harganya juga sama aja daripada Gucci gitu kan. Itu contoh lah kalau kita ngomongin konstruksi. Sebenarnya kita kalau mau ngegali dunia sepatu kulit itu konstruksi banyak banget yang menarik. Lebih nyaman loafers atau Chelsea boot, Pak? Loafers. Karena lebih simpel. Karena gimana pun ya, sepatu slip on kayak loafers gitu yang lebih ya tanda kutip sederhana, lebih enak dipakai daripada boots. Chelsea boots walaupun sama-sama tinggal selep gitu ya masuk, tapi tetap aja itu boots. Beda nyamannya. Jadi loafers itu sejak awal memang didesain untuk bisa lebih nyaman daripada banyak sepatu-sepatu klasik yang lain. Kenyamanan dan kepraktisan kayak gitu. Jadi gimana pun ya kalian, kalaupun kalian suka boots gitu ya, pernah pakai Chelsea, tetap aja lebih nyaman loafers. Tapi nanti tetap harus di breakdown lagi ya. Maksudnya ada juga nih boots maker yang bisa bikin Chelsea-nya nyaman banget dengan banyak hal lah. Dia bisa mainin lasnya dengan bagus, terus kemudian dia naruh cushion nggak di insole-nya. Dan fitting, banyak faktor lah intinya di situ. Terus loafers juga sama, nggak semua loafers itu lebih enak daripada yang lain gitu. Ada yang gue pernah coba loafers yang emang enak banget, karena memang pas lah fittingnya oke gitu ya. Terus ada banyak hal lah di dalamnya yang terjadi itu enak banget. Atau ada lagi yang dia punya sole itu sole kulit tapi extra flex gitu ya, fleksibel banget. Mending pakai sole sneaker dong. Lebih fleksibel lagi, ya, Pak. Itu kan jadinya nanti bukan ini. Itu jadinya NB 1906L kan. Nah, itu udah bukan sepatu kulit kayak gini lagi dong, udah beda ranah. Tapi itu loafers ya? Itu sneakers. Bentuknya loafers. Itu sneakers bentuknya loafers. Ya kayak ini aja, kayak Doc Mart, sneakers bentuknya boots. Nah, ada kan sneakers bentuknya loafers gitu. Ternyata dari sana iya, bisa jadi ya. Jadi lebih nyaman loafers ya? Dari boots. Fix lebih nyaman loafers secara umum. Secara umumnya. Ya, tapi nanti kalian gali lebih dalam ya. Tidak semua boots diciptakan sama, tidak semua loafers diciptakan sama. Bang, rekomendasi siluet lain selain mock to boots apa ya biar kelihatan cakep. Biar kelihatan cakep, menurut gua, lo harus punya rekening USD sama isi dompetnya harus hijau. 20 ribuan? Enggak lah, dolar. Ratusan dolar gitu lembarannya. Sekarang lihat, $1 udah berapa? Saat video ini di-record, $1 itu sudah 17.000. Ya kan? Nggak tahu. Waktu tayang, iya, waktu tayang udah 18.000, 20.000, kita nggak tahu. $1 loh, ya kan? Gila. Artinya kalau kalian pegang dolar, kalian akan lebih kaya daripada kebanyakan orang-orang yang cuma pegang rupiah aja. Itulah kunci ketampanan. Kekayaan. Ya kan? Kekayaan, kekuasaan,
dan wanita. Enggak sih, maksudnya kalau kunci ketampanan itu adalah kekayaan kekuasaan kalau menurut gue. Karena cewek-cewek itu realistis, ya kan. Ganteng aja nggak cukup, karena Harus yang nyaman, yang ganteng akan kalah sama yang berduit. mapan. Beruang ya. Iya, yang beruang. Kunci ketampanan itu kalau menurut gue. Tapi siluet selain Mok tuh ada yang bagus. Ada. Kalau menurut gue ini bukan ketampanan, tapi keren-kerenan iya, atau mungkin siluetnya gagah-gagahan gitu ya. Mok tuh itu disukain karena image-nya yang gagah. Gagah ya, bukan Iya. cakep. Ya, karena kan dia looks-nya itu kelihatan strong gitu ya. Tapi kalau kalian mau kelihatan strong kayak gitu, ada Apa? les tutu misalnya, Les tutu. ada engineer boots mungkin. Tapi kalau engineer boots, gue tidak pernah menemukan ada cewek-cewek yang wah keren banget dia pakai engineer boots. Gak sih, gak sih sejujurnya. Ya, ada banyak sih. Ini balik lagi ke selera ya. Cuman waktu dulu gitu, gue pernah bertanya lah sama beberapa cewek-cewek gitu yang lebih disukain. Ternyata buat cewek-cewek itu bukan yang terlalu bukan yang terlalu ribet sih sepatunya. Yang penting apa? Yang penting sepatunya tuh fittingnya bagus, nggak bulky banget, Nggak bulky banget. ya dan bersih dan clean. Clean. Iya, Clean. iya. Oke. Jadi dari situ gue juga coba beberapa kali kayak ini yang siluet-siluetnya minimal gitu ya. Contohnya kayak dessert boots. Dessert boot. Ini Clarks. Ya kayak Wallaby. yang Clarks gitu, cuma gue bukan pakai Clarks sih. Ada yang Apa lain. si gaya dessert boots itu gue agak lupa nama ininya ya. Nah, gaya dessert boots itu kan cenderung clean ya. Cuman ada lacing system doang di depan, terus bagian toe box-nya itu clean, nggak ada apa-apa, nggak sibuk gitu loh. Nggak rame. Iya, terus pakai yang smooth leather, jadi bisa di smear, bisa dibersihin dan kelihatan kinclong gitu kan. Ya nggak mesti yang Nike sampai kinclong banget, nggak. Terus kadang-kadang ada lagi juga yang suka lihat cowok-cowoknya itu pakai Chelsea boots gitu. Ya karena kan simple. Ya. Cewek tuh banyak yang suka penampilan cowok-cowoknya itu simple aja, tapi bukan seadanya gitu. Bukan itu, seadanya ya. Iya. Beda itu. Iya, style-style kayak gini. Jadi bedain ya persepsi keren menurut cowok dengan keren menurut cewek. Hati-hati loh ini. Ini banyak yang kejebak, banyak yang merasa gue tuh pengen jadi keren, tapi menurut perspektif cowok. Bentar, lu Wah, mau ini kelihatan bahaya nih. Iya, Bahaya. lu mau menarik perhatian cowok atau mau menarik perhatian cewek? Iya sih. Iya kan? Beda. Nah, berarti ini nyambung nih Pak sama pertanyaan terakhir. Apa itu? Tips beli sepatu boots buat pemula, mending beli apa ya? Menurut gua nih ya, lu sebelum beli ini ya, Sebelum beli boots. mending langsung buka dulu LinkedIn. Ngapain? Dingin. Lu emang udah punya kerjaan? Lu udah punya duit, mau beli boots? Cari kerja dulu lah. Iya, minimal kerja ya. Minimal kerja, Dapat minimal uang. ada penghasilan. Kalau lu udah ada penghasilan, cukup nggak penghasilan lu? Nge-freelance dulu lah, cari tambahan. Nabung dulu kan? ya. Iya. Nabung Kalau dulu. kerjaan sekarang masih kurang duitnya, cari dulu yang lebih settle. Ini lagi zaman ini loh, lagi zaman layoff loh. Lu jangan pakai duit pesangon buat beli boots. Waduh. Iya. Gue tahu duit pesangon lu tuh gede, tapi nggak usah dibeliin boots juga. Jangan maksa. Iya, lu dapat pesangon 50 juta. Wah, petantang-petantang gue bisa nih beli boots 5 juta. Itu bego namanya. Cari kerja dulu. Hidup dulu. Bener. Nah, kalau udah ya, udah ada duitnya, jangan langsung dibeliin juga, nabung. Nabung dulu ya. Gue nggak tahu ya kalau anak-anak zaman sekarang ya, tapi ini gue pun lagi dalam posisi lagi nabung lagi loh. Buat pengen beli sepatu lagi gitu, Dogma. pengen beli boots. Enggak dong, gitu. Adalah wishlist yang lain ya. Nah, tapi dulu tuh beberapa tahun yang lalu ke belakang waktu boots itu lagi rame-ramenya banget di kalangan anak muda. Kita tuh kebiasaan nabung setahun, nabung 6 bulan buat dapat apa? Buat dapat macam-macam lah brand boots lokal yang udah cakep-cakep tuh. Waktu itu 1 juta 2 jutaan aja udah cakep banget. Tapi anak muda sekarang nggak pengen lama Pak, pengen instan. Makanya sekarang kan banyak pay later. Iya, tapi kalau pay later kan nanti bur later. Ya, jangan maksa lah intinya itu. Betul. Nabung, cari kerja, nabung, Betul. baru cari referensi. Iya. Sesuai selera ya? Itu dia. Jadi lu udah nabung, sambil nabung cari referensi dulu. Betul. Riset dulu, apa sih yang cocok buat kebutuhan gua? Betul. Kebutuhan dulu nih, baru keinginan. Kalau gua butuhnya ternyata gua naik motor nih, boots yang cocok buat naik motor adalah baru nanti dipikirin lagi stylenya apa lagi ya. Uppernya apalagi yang cocok ya buat kebutuhan gue. Gue banyak kena hujan. Ya
Ya, mikir-mikir dulu apakah oke pakai suede atau mendingan pakai Smooth leather. pakai leather yang lain gitu. Apakah gue oke pakai shell cordovan atau mendingan gue pakai badalasi? Nah, riset dulu aja. Tapi kayaknya kita bisa deh bantu mereka riset. Gimana? Nah, ini ada yang menarik nih. Karena kan kita mau ada program spesial mulai dari bulan ini. Mulai dari bulan ini? Iya, karena banyak yang nanya, "Bang, boots lagi dong, boots lagi dong." Iya, sabar, tenang. Kita bakal jawab semua kekepoan kalian. Betul, dalam bentuk warga. konten tentu saja. Dalam bentuk konten. Kontennya adalah podcast. Iya. Yes. Biar apa? Biar dapat AdSense lebih banyak. Iya dong, tentu saja ya. Nah, kita bakal podcast sama beberapa para pelaku industri boots. Bukan boots aja sih, sepatu kulit lokal. Wah. Betul. Nah, jadi ada banyak hal, ilmu-ilmu ya yang kita bakal gali di sana. Cukup dong kita jalanin 6 bulan ya. 6 bulan kita jalanin ini programnya, kalian nabung dulu. Jangan beli dulu. Oh bener. Iya. Sambil nontonin kita podcast, sambil nabung. Betul. Nanti Baru udah endingnya beli. Iya. Udah ada Nice nih duit dream. tabungannya gitu Nice kan. dream, nice dream. Nabung kayak 500 sebulan. 500 kali 6 jadi berapa? 3 juta gitu iya, kan. 3 Dapatlah juta. yang bagus. Kayak begitu. Dan kalian 3 juta tuh udah banyak pilihan. Ilmunya udah tahu, oh gue pengennya ini nih. Nah, gitu. betul. Nah, nanti kita juga sebagai imbal baliknya, kita akan jadi ini sebagai apa ya namanya itu, ajang edukasi. Mungkin kamu ada yang belum tahu nih tentang materialnya. Banyak atau, sih. Terutama atau saya hal-hal- juga sih. Iya, hal-hal lain. Nah, kita sama-sama sambil belajar lah di sana. Betul. Nah, worth it nggak gitu ya? Misalnya kita udah ngincer satu brand tertentu, ini worth it nggak? Ini oke nggak gitu ya? Bakal seru nih harusnya ya. Kalau Harusnya bakal sesuai sama permintaan kalian akhir-akhir ini. Dan sama para brand lokal kan pasti banyak dong. Iya dong. Kita sudah nge-list nih mana aja yang bisa kita ajak ngobrol, kita undang. Karena kalian banyak yang sudah sering minta, undang dong brand sepatu buat ngobrol di podcast. Ini jawabannya nih. Saatnya kita undang mereka dan nyalain aja notifikasinya biar gak ketinggalan ya. Iya, jangan lupa di-subscribe juga. Oh iya dong. Iyalah, Kalau nggak di-subscribe, sayang ya. Iya, Nah, nanti ketinggalan. betul. Kayak begitu. Karena mungkin ini adalah konten yang tidak akan kalian temukan dimanapun. terutama Dimanapun. Di Indonesia. Apalagi di dunia. Ya di dunia mungkin ada, Oh, tapi ada. gue percaya sih ini kita lebih pack untuk sesuai dengan audiens Indonesia, sesuai sama selera dan kebutuhan kalian. Nice dream. Dan pakai bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa Indonesia? Iya. Subtitle Inggris? Ya mungkin maksudnya ada yang ngobrol pakai bahasa Jawa gitu kan, ada, bahasa Sunda. Ya siapa tahu nanti roaming gitu kan. Iya. Roaming. Iya. Oke, gitu aja. Itu aja kali ya. Buat kali ini. See you di konten berikutnya. Oke. Gue Dimas undur diri. Gue Oki pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Adios.